harus mulai deh. Buka hati, buka pikiran lo buat kesempatan baru. Gue nyerah jatuh cinta di dunia nyata. Gue ngerasa lebih hidup di dunia maya. 3 kali kerjasama dengan Laura Basuki, terus saya selalu ingin kerja sama dia karena kesan pertama bekerja dengan dia dan kedua dengan dia itu saya belajar profesionalisme banget dari dia gitu, dan saya yakin setelah petualangannya kemana-mana pasti dia skillnya sudah sangat tinggi gitu, dan dengan itu saya berpikir kemudian mau menawarkan apa ya ke Laura kalau kita mau ngajak dia gitu. Saya ngobrol sama Santi begitu gitu. Jadi bukan sesuatu yang Laura mainnya ini seru-seruan gitu, enggak, tapi apa sih yang aku tawarkan ke dia, apa aku tawarkan ke Bio, apa yang aku tawarkan ke Della, ke Rachel, itu juga sesuatu yang ya ini bukan minta tolong, ini memang sesuatu yang membutuhkan kalian untuk memerankan karakter ini gitu. Dan waktu itu begitu mendapatkan idenya, saya menulis sinopsisnya, belum ada skenario ya, saya ngobrol sama Santi, ini kayaknya udah waktunya, ini pantas untuk ditawarkan ke Laura Basuki. Jadi saya telepon apa WhatsApp ya? Kayaknya sih telepon langsung ke Laura, belum movie manager ya. Ke Laura dulu, Lauranya oke, baru bagaimananya bisa diobrolin lah kalau dari saya gitu. Jadi pemilihan karakternya seperti itu, Pak. Kita memilih berdasarkan kebutuhan, dan karena filmnya tentang efek perkembangan teknologi komunikasi, which is sosmed dan lain-lain, makanya film ini membutuhkan Rachel V-nya yang muncul dari adanya perkembangan teknologi internet dan sosial media gitu. Dia mewakili generasi itu. Saya dia ada di sini. Cinta di dunia nyata. Gue ngerasa lebih hidup di dunia maya. Udah subuh, kamu nggak tidur? Masih mau ngobrol. Mungkin karena kerja keras seluruh pemain, juga produser yang kuat dan eksekutif produser yang visioner juga. Jadi saya sebagai sutradara punya ruang untuk berkarya lebih baik lagi seterusnya ke depannya. Oke, Sleep Call itu idenya katanya berangkat dari sesuatu yang personal gitu ya. Boleh ceritain ke teman-teman media dari mana dan kenapa tertarik dengan untuk mendevelop ide itu gitu. Ya, jadi gini teman-teman, di IDN Media ada Pop Mama dan dia punya artikel parenting yang suatu hari saya baca, bahwa sebagai parent kita harus lebih mendengar anak kita gitu. Nah, suatu hari saya nelpon anak siang-siang gitu karena tiba-tiba merasa kangen, dan anak saya ternyata beberapa kali telepon nggak ngangkat-ngangkat. Jadi saya waktu diangkat beberapa kali kemudian saya nanya, kok baru bangun tidur gitu siang-siang mau zuhur gitu. Dia bilang, ya aku semalam sleep call-an ya. Oke, instead saya marah waktu itu, saya ingat artikelnya Pop Mama dan saya nanya ke Sophie, anak saya, apa itu sleep call? Dan dia bercerita tentang sleep call begini. Oh, ini menarik ya gitu. Dan saya minta dia menuliskan pengalamannya dan sleep call-nya itu. Kemudian di Iden Pictures ada tim kreatif. Suatu hari kita dudukin semua dan saya sama Santi nanya, ada yang pernah dengar sleep call nggak? Ternyata 9 dari 10 tim kita pernah sleep call-an semua gitu. Jadi ini fenomena yang menarik buat saya dan kemudian dituangkan menjadi cerita ini. Udah subuh, kamu nggak tidur? Masih mau ngobrol. Kenapa semua orang sok baik sama aku? Padahal aku tahu kalau mereka udah dapetin apa yang mereka mau, pasti bakal. Sesingkat itu, padat, lumayan jelas, bisa ditangkap semua, mengerti? Ya, seperti yang tadi udah dijelaskan sedikit, Dina ini adalah seseorang yang kesepian, yang dalam kehidupannya dia ngerasa percintaannya selalu gagal, dan akhirnya dia bisa menemukan kebahagiaan melalui sleep call ini, dan akhirnya berujung chaos. Gitu. Menarik ya teman-teman yang ada di sini. Oke, untuk Biowan, nama karakternya aja, sisanya udah disebut.
Dulu terima kasih dulu untuk teman media yang menyempatkan waktunya. Terima kasih juga buat Identity Pictures yang mempercayakan buat main filmnya lagi. Saya terima filmnya karena Laura Basuki. Saya ngefans. Jadi ini sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Menjawabkan tadi, karakternya saya bernama Rama adalah penyelamat kita. Cukup menarik. Penyelamat. Padahal aku tahu kalau mereka udah dapetin apa yang mereka mau, pasti bakalan pergi. Senyum, marah, kurang senyum. Lebarin senyumnya, pakai gigi senyumnya. Dapat lihat dari trailer tadi, Gina yang diperankan oleh Laura Basuki itu dari isu yang dihadapin oleh karakter tersebut. Tapi isu kesepian ini bila kita lihat dihadapi oleh semua orang, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau tinggal di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Malang, semua akan mengalami isu kesepian dalam hidupnya. Tinggal kadarnya berbeda-beda. Nah, berangkat dari isu kesepian, ada sebuah tren yang sangat viral, sangat sering terjadi di kalangan Gen Z, yaitu tren sleep call. Nah, mungkin di sini teman-teman atau punya anak yang seumuran Gen Z atau teman-teman yang mungkin bukan Gen Z tapi juga berjiwa Gen Z juga melakukan sleep call. Nah, jadi itu adalah tema utama dari film ini sih, seperti itu. Dan film sleep call ini kita sudah menonton hasilnya, dan bagi saya pribadi ini namanya orang harus terus improve ya setiap filmnya. Kita percaya ini adalah film terbaik dari Identity Pictures. Ini dari 20 film lebih yang dibuat oleh Fajar Nugros. Menurut saya pribadi ini adalah film terbaik karya Fajar Nugros. Dan juga menurut saya karya terbaik dari Laura Basuki juga. Goks. Bagus banget nanti kalau nonton. Setelah saya dan tim, jadi waktu itu di ruangan ada Nugros Santi juga, kita udah nonton filmnya. Saya sampai beberapa menit itu speechless. Nanti bisa tanya mereka. Saya speechless berusaha untuk mencerna seluruh yang terjadi di film tersebut sih. Karena sangat intens dari menit pertama sampai menit terakhir itu. Kita dibuat diangkat kayak naik roller coaster tapi intensitasnya jauh lebih tinggi. Seperti itu. Jadi harapannya film ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia mulai 7 September 2023. Oke. Kurang senyum, lebarin senyumnya, pakai gigi senyumnya. Senyum, 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 senyum. Tim produser di Identity Pictures kami sepakat bahwa dalam setiap membuat karya film kita selalu mau mencoba membuat sesuatu realitas yang dekat dengan target penonton kami, baik di Identity Pictures, Identity Media maupun target penonton film Indonesia. Utamanya para penonton film Indonesia kita kan sekarang ya para Gen Z dan juga millennials gitu. Nah, dalam setiap kita mengembangkan cerita, hal pertama pasti yang kita diskusi bersama tim kreatif maupun penulis di Sleep Call ada Monji, pasti relatability ke penonton gitu. Contohnya kita langsung nanya, apakah pernah nggak sih teman-teman ngerasa kesepian? Semuanya hampir ngerasa kesepian gitu. Oh kenapa gitu? Karena teman-teman merasa bahwa sekarang itu hidup rasanya semua terasa lebih cepat gitu. Semua terasa lebih cepat, aktivitas berlari begitu saja, maka banyak tren-tren kehidupan baru yang timbul atas gaya hidup masa sekarang ini. Nah, salah satunya adalah melakukan aktivitas sleep call ataupun misalkan harus merasa terkoneksi dengan orang lain, misalkan kenalan dengan orang-orang di platform apapun gitu kan, baik sosial media ataupun dating apps. Jadi itu adalah yang penting bagi kami ya di Identity Pictures dalam menciptakan sebuah cerita adalah apakah cerita ini akan relate nggak ke banyak orang, karena kami berkomitmen untuk selalu membuat film yang akan mempunyai dampak terhadap para penonton film Indonesia seperti itu.
Dan kalau tadi menjawab pertanyaan Ivan, kenapa karakter-karakter perempuan di Ideal Pictures itu selalu menarik gitu ya? Ya mungkin salah satu privilege-nya karena saya perempuan, dan salah satu paling tidak yang bisa saya coba lakukan adalah untuk setiap karakter perempuan yang Ideal Pictures buat itu istilahnya karakternya adil, bahwa perempuan juga mempunyai rasa kesusahan, namun perempuan tentunya pasti akan berusaha untuk melewati semua kesulitan-kesulitan hidupnya gitu. Jadi itu sih yang kita coba pegang gitu ya di Ideal Pictures. Orang sok baik sama aku. Padahal aku tahu kalau mereka udah dapetin apa yang mereka mau, pasti bakalan pergi. Senyum. Marah. Kurang senyum. Lebarin senyumnya. Pakai gigi.